Halo, kembali dengan saya Jack Lanes. Di sini saya akan mengerjakan tugas BIM, yaitu menyatukan family eh, di project berbentuk profil jembatan. Langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, setelah berada di Revit, di sini kita pilih Models, New. Lalu kita untuk template-nya di sini menggunakan Structural Analysis Default Metric. Kita open, kita oke. Tunggu sebentar, processing. Oke. Di sini sebelum kita gambar-gambar sesuatu, kita ubah dulu light atau diameternya. Di sini untuk project unitnya kita ubah di bagian lightnya. Di sini ke milimeter, tapi untuk saya sini udah ke milimeter. Kita ubah parameter aja. Sini kita ubah untuk unit simbol ya, parameter. Lalu oke. Oke, setelah itu step berikutnya kita langsung buat aja grid untuk membantu kita nanti untuk menempatkan abutmen dan pilarnya. Oke, di sini kita buat asal dulu sembarang. Setelah itu kita offset ke bawah untuk menentukan lebar abutmennya. Di sebelum itu kita lihat dulu gambar abutmennya di AutoCAD. Nah, untuk lebar abutmen kita cari yang ini, karena ini dia tampak atas dari pile cap. Di sini dia punya panjang atau lebar dari kanan ke kiri itu 2840. Jika masuk ke Revit itu kita menggunakan milimeter, berarti dia ke 28.400. Nah, ini kita bisa offset ke bawah. Oke, sebentar. Oh, malah ke atas. Nah, atas kita hapus dulu. Oke. Untuk menentukan lebarnya kita udah panjangnya udah ada di sini. Lalu kita buat grid satu lagi, bebas aja untuk awal ini. Untuk penempatan abutmennya, setelah itu kita cari tahu jarak antara abutmen dan juga P1 di AutoCAD-nya. Nah, ini jaraknya. Dari titik tengah ini lurus ke titik tengah di P1. Itu dia punya panjang atau gap 4.140 dan juga 4.280. Oke. Langsung saja kita gunakan cara tadi, kita offset. Jika masuk ke Revit berarti 41.400 untuk jarak dari abutmen ke P1. Untuk P1 ke P2 42.800. Langsung saja kita taruh di sini. Mana dia? Itu dia. Oke, kita bisa panjangin sini. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kita bisa lihat di 3D-nya untuk ngubah view-nya biar nggak hilang-hilang nanti. Nah, ini dia untuk ubah-ubahnya. Kita tinggiin aja nggak apa-apa, biar enak. Oke juga. Oke, langsung saja next stepnya kita ke menu insert, lalu load family. Kita cari di sini gambar abutmen. Oke, di sini dia. Lalu kita open, tunggu loading selesai, langsung kita ke menu structure, lalu ke isolate. Nah, ini sebenarnya udah ada, cuman dia ada kelihatan di sini. Salah gambar kita. Nah, ini dia. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjutin di level 1.
Kita move di sini. Taruh sini aja. Lalu kita pencet lagi, kita pasin. Kita cari titik tengahnya, ini udah tengah. Langsung kita taruh titik X ini. Oke. Kita cek kanan kirinya. Oke, udah aman. Setelah itu kita ke 3D untuk lihat dulu. Ini kan kebalik. Untuk kalau kebalik gini kita bisa pencet spasi aja untuk ngebalik. Ini dia. Ketika udah dibalik pencet spasi. Yup. Nih untuk di 3D nya kita rapihin dulu. Ini bisa kita geser. Di sini kita bisa geser, cari bagian tengah, kita taruh ke sini. Oke. Nah, di sini harusnya di level 2 dia udah kelihatan. Yep, di level 2 udah kelihatan. Oke, berikutnya kita bakal nge-import P1 dan P2. Ini untuk P1 nya kita open, tunggu sebentar, lalu kita ke struktur lagi seperti tadi, kita pakai isolate. Oke, ini dia udah ada, kita taruh aja dulu nggak apa-apa. Oke, untuk P1 nya udah, langsung kita lanjut ke P2 biar cepat. Kita load family lagi, kita pilih pilar 2, kita open. Tunggu sebentar. Nah, kita ke structure isolate lagi. Nah, ini udah ada. So, kita taruh aja di sini. Oke. Di sini bisa kita pasin dulu dengan cara move. Lalu kita cari. Nah, ini dia. Set pas, yang bawahnya pas. Oke. Next yang ini kita move lagi, kita pilih yang ini, kita middle point, lalu kita pasin. Oke, nah setelah itu kita lihat di south. Nah, ini penempatan pilarnya yang acak-acakan. Kita beresin dulu, kita pilih middle point yang ini, kita samain aja untuk bagian kakinya. Nah, sebelum itu kita pindahin dulu ininya, kita geser ada. Nah, yep, sampai segini aja. Ini juga kita move. Middle point-nya kita taruh atas sini. Oke. Pas. Aman. Oke. Ini aman. Oke. Kita lihat di level 1. Oke, udah aman. Di 3D kita cek lagi. Oke, sudah aman untuk di 3D. Lebih seperti ini untuk bagian di 3D nya. Oke. Setelah ini kita bakal membuat bore pile dari masing-masing abutment ini. Oke, sebelum kita membuat bore pile, kita lihat dulu di sininya. Sini dia pakai jarak 180 per bore pile. Oke. 180 per bore pile memiliki diameter 0,60.
Terus cari lagi. Nah ini 45 pieces 3 kali 15. Oke, kita coba samain aja. Ini kayaknya nggak bisa, jadi penting 3 3 3 3. Oke, kita buat dulu grid lagi. Kita cari tengah dulu. Oke, cari tengahnya, terus samakan aja. Kita panjangin dulu. Nah, langsung kita bikin grid lagi. $180 berarti dia itu masuk ke 1800. Kita coba buat. Oke, mungkin cuma bisa segitu. Langsung aja kita copy ke sampingnya. Sebentar, kita rapiin dulu ini. Kepencet. Oke, langsung kita blok. Kita mirror ke sininya. Sebentar, agak nge-lag. Oke, udah kebuat. Nah, ini kita ke arsitektur lagi, kita bikin grid. Kayaknya cukup pakai grid yang ini aja. Jadi bisa kita modif. Jadi kita udah punya satu di sini. Kita modif 33, 180, 180 atau 1800 kanan kiri. Kanan juga kiri. Oke. Sini untuk bagian ininya udah. Nah, sekarang bagian pilarnya. Cek lagi untuk yang pilar ini, karena pilar itu dia 4. Dia pakai angka yang sama atau beda. Kita lihat juga di sini. Di sini. Kayaknya sama 180 juga. Jadi kita samain aja 180, tapi dia punya 4. Semoga cukup. Oke, 180 atau 1800. Wow, kebanyakan. 1800. Oke, kanan cukup. Oke, yang ini juga. Oke, daman untuk grid pembuatan ininya, pembuatan spoon pile. Terus kita load family dari sini. Kita cari spoon pile. Ini dia. Open. Kita bisa taruh satu-satu di sini. Kita ke struktur, isolate lagi. Oke, ini dia. Zoom 1 2 3. Dulu yang ini 1 2 3. Kayaknya kebanyakan. Yang itu nanti yang tengah saya hapus. Kayaknya kebanyakan, guys. Oke, kayaknya untuk yang ini ada kesalahan, saya ngitungnya mungkin
Tapi saya bakal ulang lagi aja. Di untuk yang ininya bakal saya ulang. Nah, ada pakai 4. Nah, di sini untuk yang ini kita copy dulu. Oke, kita bisa ke level 1 atau file cap. Nah, di sini udah kelihatan semua untuk spoon filenya. Yang aman dah, tinggal kita copy aja. Sebentar, salah pencet. Kita bisa copy semuanya. Pelan-pelan kita copy. Sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Bisa kita cek di 3D-nya. Oke, kurang lebih udah jadi semua gitu. Oke, setelah dari perletakan spoon pile di sini saya akan membuat level untuk bearing padnya. Di sini kita memiliki 3 level berbeda untuk peletakan bearing pad. Untuk yang abutment, terus juga P1 dan P2 itu memiliki elevasi yang berbeda atau tinggian yang berbeda untuk penempatan abutment. Nah, untuk bearing pad kedua ini tingginya dia 750. Lalu untuk yang bearing pad kedua ini 8550. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita cek lagi. Nah, mereka berada di sini. Oke, ini bisa kita hapus. Garis bantunya. Kurang lebih sini. Oke, setelah itu kita harus buat ininya dulu, garis bantu lagi, grid. Untuk menentukan penempatan dari ini. Start kita cek lagi di AutoCAD-nya. Untuk bagian penempatan di atas. Yap. Dia ditaruh di bagian tengah kantong sini. Untuk yang bagian abutment pas tengah sini. Ini peletakannya di sini. Untuk yang bearing padnya ini, untuk yang P2 kita cek lagi ya. Untuk P1 kita cek untuk P1 dia ditaruh di sini. Nah, kita cari tahu dulu panjang dia berapa ke titik tengah. 1400 dari sini ke sini. Nah, coba kita cek apakah benar. Kita buat grid lagi. Pick offset 1400 kanan kiri. Benar gak? Oke, pas banget. Itu untuk yang P1. Nah, untuk yang P2 kita cek lagi benar apa enggak, beda atau sama aja. Setelah takutnya beda, kita ulangi lagi. Dari sini kita cek masuk ke titik tengah ini. Yap, sama aja. 1400 kita offset kanan kiri. Oke. Itu untuk tempat bearing padnya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini, ke bearing pad 1. Nah,
Nah, untuk ini kita buat lagi grid. Nah, di sini gridnya untuk panjang datarnya atau yang nggak adanya itu jarak dari tengahnya itu dia 3700. Jadi 3700 dibagi 2 untuk bagian kanan kiri dari ininya. Kami select ini, lalu kanan, lalu kiri. Nah, itu kita udah dapat. Selepasnya kita tulis 2000 untuk per dia 1 2 3 4 5 6 7. Coba kita cek dia butuh berapa. Cek di bagian sini. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6 aja kayaknya. Kebanyakan guys. Jadi dari tengah ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, pas. 1 2 3 4 5 6. Oke. Sini udah 66. Nah, hitung lagi kita 1 2 3 4 5 6. Oke, untuk yang ini kita panjangin. Karena ini patokan kita kalau misalnya dia itu nggak ada girder atau bearing pad ya. Oke, langsung aja kita insert bearing padnya. Load family, kita cek bearing pad, kita open, terus kita buka sebentar di structure terus beam. Oke, langsung bisa kita copy aja, taruh sini juga, terus ke sini kita cek mana yang harus ada. Oke, ini. Oke, kalau lebih seperti itu kita coba cek di 3D nya. Oke, udah pas penempatannya. Udah aman, pas banget sama ininya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bearing pad level 2. Oke. Yang bearing pad keduanya udah, tinggal yang 2 lagi nih. Kita cek dulu di 3D nya lagi. Oke, penempatan udah pas. Oke, pas banget sama ini. Nah, sama penempatan bearing pad 2. Next, kita lanjut ke bearing pad 3. Oke, setelah semuanya dari bearing padnya setelah diletakkan seperti ini, dari P1, P2 dan juga abutment sudah ada. Kita lihat dari bearing pad 3 juga sudah rata semua.
Next kita bakal buat girder. Kita bakal naruh girder di sini. Kita ke bearing pad 1 dulu. Setelah itu kita ke insert, lalu kita ke load family lagi. Setelah itu kita bakal cari lalu girder. Oke, tunggu sebentar, processing. Oke, setelah itu kita ke arsitektur, ke struktural, kita pilih yang beams. Sebentar, kita taruh di tengah sini. Sampai ke, kita coba sampai ke sini deh. Nah, ini udah kurang lebih seperti itu. Kita langsung lihat dari shot. Oke, ini untuk girdernya udah ada. Nah, di sini kita harus geser dulu. Kita geser dulu ke atas. Bisa. Kita ubah dulu ininya di geometric positionnya. Kita ubah jadi origin. Lalu, nah ini kita bakal ubah-ubah di bagian sininya. Nah, coba di sini 0, kita coba yang ini minus 900. Udah berubah. Langsung pas kah? Nah, tapi ininya belum pas. Nah, kita geser dulu, pepetin. Kita lagi, oke. Udah pas. Kita cek untuk yang ininya. Nah, untuk yang ininya belum pas. Kita bisa panjangin lagi sedikit. Kita ubah ininya, kita naikin jadi mungkin 150 atau 200. Sebelum 300 mungkin. Sebelum juga. Oh, kita ubah jadi 400 mungkin. Masih belum. 500. Masih belum. 600. Masih belum juga. Jadi 900 deh. Oke, keterlaluan. Oke, 850. Kita turunin 50. Oke, 800 pas. Sini udah pas. Kita maju sedikit. Oke, ini udah pas. Kita mundurin sedikit mungkin. Oke. Kita cek yang sebelah sini. Aman juga. Lalu langsung aja kita ke bearing pad 1 untuk copy yang ke yang lainnya. Langsung copy aja di sini, kita cari. Nah, kita pindahin di sini 1. Sini lagi. Sini lagi. Sini lagi. Sini. Lalu ke sini, ke sini. Kita cek dulu ada yang miring apa enggak. Aman. Sini lagi, sini. Oke. Oke, kita lakukan hal yang sama, tapi kita ubah ke bearing pad 2 dulu. Nah, perletakannya hampir sama bentuknya. Kita beam lagi. Kita ulangi seperti tadi. Taruh sini, kita ulur sampai ke bagian tengah sini. Oke.
Nah, kita kasut lagi. Kita shot, lalu kita untuk geometric positionnya, justificationnya kita ubah jadi original. Oke, nah dari sini kita pasin dulu gimana dia. Kayaknya udah pas, cuma butuh maju sedikit aja. Nah, oke. Nah di sini kita ubah jadi minus. Kita coba 900 langsung. Oh, lupa kasih tambah minus 900. Oh, langsung pas. Kita majuin dikit. Oke. Nah, untuk yang ini mungkin kita kasih minus juga karena dia terlalu tinggi. Jadi kita kasih coba minus untuk 300 deh. Oh, terlalu. Berarti minus 100. Oke, pas. Oke, udah pas di sini. Langsung kita ubah ke bearing pad 2 aja lagi. Lalu kita copy. Bel tengahnya kita copy ke semua. Oh, salah penempatan. Ambil lagi. Bukan yang move. Gini. Nah. Pelan-pelan kita taruh. Oh, di sini ada yang ini. Sebentar. Kita bersihin dulu, ini ada yang salah ternyata. Oke. Itu lagi. Satu sini. Cek sini. Sama ini kayaknya nggak ada nih. Kan harusnya nggak ada emang. Oke, untung dilihat. Oke. Next, lanjut ke sini. Sini sampai ke titik yang terakhir. Oke. Kita cek ada yang miring apa enggak. Oke, sudah aman. Lalu ini kurang lebih kita beresin dulu aja. Kita bersih-bersih. Oke. Kita coba habis ini kita cek ke shot sebentar. Cek it satu-satu, aman. Langsung kita bisa cek di bagian 3D nya. Oke, kita ubah ininya jadi medium dan coba jadi realistik. Tunggu sebentar. Oke, agak berat. Nah, untuk jadinya kurang lebih seperti ini. Untuk hasil dari tugas saya kurang lebih seperti ini. Oke, sudah. Oke, kita save dulu. Oke, mungkin sekian video tugas dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengerjaan, saya mohon maaf. Saya Jack Yohanes, pamit undur diri.